Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang tegangan tanah lateral. Di sini ada 3 gambar, di mana gambar ini kalau kita lihat posisi dinding yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dari yang pertama, dindingnya itu tegak, yang kedua dindingnya itu kedorong, atau yang ketiga malah dindingnya itu masuk ke dalam atau ke arah tanah. Oke, yang pertama kita akan ngebahas soal tegangan tanah lateral at rest. Di sini tegangan tanah pada saat kondisi ini, di sini dinding itu diam, jadi dia tidak maju atau tidak mundur ke arah si tanahnya. Nah, kita anggap di sini kita ambil elemen. Jadi elemen tanah atau butir tanah tersebut, dia akan mengalami yaitu namanya gaya vertikal, tegangan vertikal, dan juga mengalami tegangan horizontal. Untuk tegangan horizontal itu rumusnya tegangan vertikal dikali koefisiennya, koefisien at rest-nya. Nah, jadi di sini ada 2 rumus untuk mencari koefisien at rest atau koefisien di saat dindingnya diam. Normal consolidate itu rumusnya 1 dikurang sin sudutnya, dan yang kedua over consolidate yaitu 1 dikurang sin pi dikali OCR sin pi. Nanti OCR itu bisa, kalau emang di soal ada nilai OCR-nya, nanti langsung dimasukkan aja, misalnya OCR-nya 1 atau berapa. Karena OCR itu artinya over consolidate. Jadi setelah kita menghitung gaya horizontalnya, seperti ini. Nah, ini adalah diagram dari gaya tegangan horizontalnya. Gamma kali H. Nah, di sini ada tingginya H. Nah, sehingga itu K0 itu dikali gamma kali H. Gamma kali H itu rumus dari tegangan vertikal. Jadi tegangan vertikal dikali koefisien at rest, dapatnya tegangan horizontal. Setelah kita membuat diagramnya, kita bisa menghitung luasnya atau gaya total satuan lebar dinding atau yang disebut P0 atau gaya di saat at rest. Nah, jadi di sini 0 itu melambangkan at rest-nya. Jadi sama dengan setengah dikali koefisien at rest-nya dikali gamma dikali H. Kenapa kuadrat? Sebenarnya itu kalau kita lihat, rumus luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya K0 kali gamma kali H, lalu dikalikan tingginya H, makanya H kuadrat. Nah, baru bisa kita cari gaya resultannya. Untuk gaya resultan segitiga, gaya resultan itu bisa dibilang titik berat dari diagram itu, diagram yang kita buat. Jadi titik beratnya itu di mana? Di sini. Atau gaya resultannya di sepertiga dari H. Selanjutnya, kita contoh soal. Di kasus yang pertama ini, untuk retaining wall yang ditunjukkan pada gambar, tentukan gaya tekanan tanah lateral saat diam atau at rest per satuan panjang dinding dengan sebuah beban merata. Juga tentukan lokasi resultan gaya. Asumsi OCR 1, OCR over consolidate. Nah, di sini ada 2 jenis lapisan tanah. Yang pertama itu 3 meter yang di atas dengan gamanya 16 kN per meter pangkat 3, baru ada Pi-nya 30 derajat dan C-nya 0. Di sini juga mu saturation-nya. Ini yang udah, ini ada kandungan airnya ya teman-teman. Jadi pada saat kedalaman 3 meter, sudah mulai ada namanya muka air tanah. Makanya dia ada mu sat-nya di sini. 20 kN per meter pangkat 3 dikali Pi-nya, baru dikali C-nya. Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat, di sini diagram pertama ini diagram akibat dari beban. Nah, beban ini. Kita lihat aja. Tapi untuk awalnya, sebelum kita mengerjakan soal ini membuat diagramnya, kita harus menghitung dulu koefisien at rest-nya atau K0-nya. Rumusnya 1 kurang sin kali Pi-nya 30. Harusnya di sini K0-nya ada 2. Karena kita ada 2 lapisan tanah. Hanya saja karena dia Pi-nya sama-sama 30, cukup 1 aja kita buat K0 aja. Nah, yang pertama itu kita cek pengaruh dari beban. Nah, yang di sini. Pengaruh dari beban itu tegangan Q. Itu cukup dengan koefisiennya dikali dengan Q-nya. Beban meratanya. Nah, beban meratanya ini info soalnya kurang. Beban meratanya itu 10. Jadi langsung kita kalikan aja. 0,5 dikali 10 sehingga dapat 5 kN per meter pangkat 2. Di kedalaman 3 juga tetap sama 5 kN, kedalaman 8 juga kN. Karena di rumusnya itu tidak ada mengandung H. Berarti tidak ada pengaruh dari kedalaman. Karena sama, makanya kita gambar diagramnya persegi. Selanjutnya pengaruh dari tegangan tanah itu sendiri. Tegangan horizontal. Tegangan horizontal rumusnya apa? K0 atau koefisien at rest dikali tegangan vertikal. Tegangan vertikal apa? Mu dry dikali H. Mu dry-nya berapa untuk kedalaman 0? Mu dry-nya 16 dengan ketinggiannya 0. Ingat, masih di permukaan. Kalau ada perkalian ada 0, berarti hasilnya semua 0. Kedalaman 3. Pada kedalaman 3 juga sama. K0 kali mu dry kali H. Dengan H-nya 3, oke, H-nya 3,
Dengan mu dry-nya berapa? Mu dry-nya 16. Nah, karena itu masih lapisan tanah yang pertama. Dikalikan dapat 24. Kedalaman 8, ingat, tanah itu di kedalaman manapun dia pasti dipengaruhi oleh tekanan tanah yang di atasnya. Oleh karena itu, di kedalaman 8 ini tetap K0 kali tegangan vertikal. Mu dry kali H1 tetap. Jadi lapisan pertama masih kita hitung. Karena dia juga ikut nekan kan? Nah, jadi mu dry dikali H1 3 ditambah saturation-nya ini kita kurang sama mu W atau mu airnya, gamma airnya. Nah, jadi 20 dikurang 9,81 itu tuh gamma airnya. Dikali dengan lapisan kedua berapa? 5 meter dikali 5. Sehingga hasilnya itu 49,475 kN per meter kuadrat. Setelah itu ada lagi pengaruh air. Tegangan airnya atau mu-nya. Di kedalaman 0. Di 0 ini kan belum ada air. Belum mengandung air. Otomatis mu dry dikali H hanya 0. Setiap perkalian yang ada mengandung 0 hasilnya 0. Kedalaman 3. Kedalaman 3 itu mu dry dikali H. Hanya ada berapa? 3. Tidak. Karena di kedalaman 3 ini di sini masih belum ada air. Nah, berarti 0. 0 kali, ini bukan gamma dry tapi gamma W ya teman-teman. Salah. Ini juga gamma W. Baru kedalaman 8 meter itu lihat di sini. Kedalaman 8 meter ini ada 5 meter. 5 meter ini mengandung yang namanya air. Makanya 5 dikali 9,81 hasilnya 49,05. Sehingga setelah diagram yang kita buat, tegangan akibat beban, tegangan efektif, tegangan air, dan hasil tegangan totalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari warnanya. Ini ketika kita gabungkan ya. Nih, kita lihat. Ada 5. Ini kan tadi 5 kan? Nah, 0. Nah, ini kita buat supaya lebih enak untuk dilihat. Nah, teman-teman bisa pelan-pelan untuk melihatnya. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja. 5 tambah 0 tambah 0, 5. 5 tambah 24 tambah 0, 29. 5 tambah 4, 9,475. Tambah 4, 9,05. Dapatnya 103,525. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapat diagramnya, diagram totalnya, kita langsung menghitung resultannya. Nah, di mana sih titik beratnya? Nah, kita pisah menjadi 4 jenis bangunan, supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Oke, untuk yang pertama, nah, di sini 3 meter. Ya. Ini lapisan pertama. 3 kali 5, 15. Nah, ingat. Yang kedua itu 5 meter dengan lebarnya 29. Nah, 5 kali 29, 145. Yang ketiga itu tingginya 3, lebarnya itu 29 dikurang 5, 24. Setengah alas kali tinggi, 36. Yang keempat, 103 itu sampai sini teman-teman. Dari sini sampai sini 103. Berarti kalau yang bagian bawah ini 103 dikurang 29, dapatnya 74. Nah, 74 kali tingginya berapa? 5. Segitiga, setengah alas kali tinggi, dapat 186. Lalu dijumlahin semua luas-luasnya. Lalu kita mencari titik beratnya dengan cara masing-masing itu kita cari titik beratnya. Kayak area 1, titik beratnya itu kan di bagian tengah, setengah tinggi. Nah, area 2, titik beratnya di mana? Tapi lihat teman-teman, yang sebelumnya, area 1. Kan harusnya 3 dibagi 2 kan? Atau H1 dibagi 2. Tapi kenapa ditambah H2? Karena kita di sini, titik pusat tekanan diukur dari dasar dinding. Jadi acuan kita itu dari sini. Bebas, kita mau acuan atas boleh, yang penting kita harus konsisten untuk nanti menentukan nilai Z-nya. Kalau misalnya nanti kita acuan kita dari atas, berarti di sini H1 per 2 aja. Karena acuan kita dari sini kan, nah tingginya kan 3 meter, karena acuan dari sini. Nanti hasilnya pasti bukan segini, tapi lebih besar. Tapi kita nanti ngitung Z-nya dari atas, bukan dari bawah. Nah, jadi ini kita buat acuan dari bawah ya teman-teman. Kalau dari bawah berarti di sini 3, titik beratnya 3 dibagi 2. Nah ini H1 bagi 2. Ditambah H2, karena jaraknya dari pusat. Jarak bangunan dari pusat. H2, karena dia ada pas di pusat, berarti langsung aja 5 atau H2 bagi 2. Ini H2 bagi 2. Area 3, nah dia juga, jangan lupa nanti ditambah H2. H3 berapa titik beratnya? Sepertiga dari tinggi, sepertiga dari H1. Nah, yang keempat, karena dia udah pas di titik pusat,
atau lokasi pusat tekanan, langsung aja H2/3 atau sepertiga dari tinggi. Nah, teman-teman langsung hitung per P0. Nah, P0 itu yang totalnya tadi, total luasnya semua. Setelah dijumlah-jumlah dapat hasilnya 2,11 meter. Nah, itu dari bawah ke atas 2,11 meter. Kalau tadi kita hitung acuan dari atas, hasilnya pasti lebih besar dari sini, tapi nanti dia pas tetap di titik 2,11 dari bawah, berarti dari atas kira-kira 589 dari atas. Jadi kalau acuan kita dari atas, hasilnya pasti 589. Dan ketika dijumlahkan acuan atas sama acuan bawah, hasilnya pasti tetap sama 8 meter. Nah, itu buat cross-check ya teman-teman. Yang penting itu konsisten. Nggak perlu harus lokasi pusat tekanannya dari dasar dinding. Oke, selanjutnya itu kita bahas yang kondisi kedua, tegangan tanah aktif metode Rankine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, yang merah ini menunjukkan akibat dari tegangan tanah aktif atau dorongan dari tanah itu sehingga dindingnya seperti mau tumbang ke depan. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk koefisien tekanan aktif, misal aktif Rankine, nah teman-teman bisa baca. Nanti saya akan menjelaskan videonya dari mana dapatnya rumus ini. Yang penting di sini ada koefisien tekanan aktif yaitu tan kuadrat dikali tan kuadrat dari 45 dikurang pi per 2. Untuk gaya pasifnya ini sama seperti luasnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat diagramnya. Nanti kita nanti lebih jelasnya itu pas membahas soalnya. Oke, selanjutnya tekanan tanah aktif metode Rankine. Di case kedua ini, retaining wall setinggi 6 meter akan mensupport tanah dengan berat volume gamanya 16 kN per meter pangkat 3 dengan sudut gesernya 24 derajat dan kohesinya 12,36 kN per meter kuadrat. Tentukan tekanan tanah aktif Rankine persatuan panjang dinding sebelum dan setelah tensile crack terjadi dan tentukan resultan gaya untuk kedua kasus tersebut. Jadi di sini ada gambarnya, teman-teman bisa dilihat gambarnya itu di mana dindingnya itu terdorong oleh tanahnya menjauhi dari tanahnya. Dengan tinggi dindingnya itu 6 meter, gamanya seperti di soal 19 kN dan pi-nya 24 dan kohesinya 11,36. Berikut adalah diagramnya. Untuk yang segitiga ini adalah diagram dari tekanan horizontalnya dan untuk yang persegi itu adalah diagram dari tekanan tanah aktifnya atau pengaruh dari tekanan aktifnya. Nah, jadi pertama kita harus mencari dulu koefisien tekanan tanah aktifnya. Dengan pi 24 kita mencari Ka-nya. Dengan tan kuadrat dari 45 dikurang pi per 2, dapat dengan pi-nya 24, 0,18, lalu akar Ka-nya 0,424. Kenapa kita mencari akar Ka? Karena nanti di rumusnya dibutuhkan itu, jadi kita langsung cari dari awal aja, biar nanti langsung disubstitusi aja. Oke, kita mulai cek dari bagian tekanan tanah aktif yang bagian horizontalnya nih, tekanan horizontal. Di kedalaman 0 ini rumusnya tetap sama ya teman-teman. Ka koefisien aktif, bedanya itu kan di address itu pakai K0, koefisien address-nya. Ini pakai koefisien yang aktif, dikali dengan tegangan vertikalnya. Tegangan vertikal apa? Mu dry dikali gamma dry dikali ketinggiannya, atau hanya 6, mu dry-nya gamma dry-nya 19, dan Ka-nya 0,18. Namun karena di sini kedalamannya 0, berarti perkaliannya itu berhubungan dengan 0. Semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kita langsung kedalaman 3 meter, H sama dengan 3 meter. Di kedalaman H sama dengan 3 meter, rumusnya tetap sama. Sedangkan hanya saja di bagian H-nya itu kita ganti 3. Jadi Ka dikali mu gamma dry dikali H. Ka-nya tetap 0,18 dengan gamma dry-nya 19 kN per meter pangkat 3 dikali dengan ketinggiannya 3 meter atau kedalaman 3 meter. Dapatnya 10,26. Selanjutnya kita bahas ke kedalaman 6 meter. Kedalaman 6 meter itu atau yang paling dasar ya. Untuk yang kedalaman 6 meter itu Ka dikali gamma dry dikali H. Ka-nya 0,18 dengan gamma dry-nya 19 hanya 6 meter. Sesuai dengan kedalamannya, titik yang kita tinjau pada kedalaman 6 meter. Sehingga dapat tegangan-tegangannya itu dari 0 kN, 10,26, dan 20,52. Sehingga kita dapat menggambar diagramnya berbentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya kita cek yang di bagian diagram selanjutnya, atau pengaruh dari tekanan tanah aktifnya. Di sini
rumusnya min 2C dikali akar A, KA. Min 2 dikali C, kohesinya berapa? 11,36 dikali akar KA. Nah, ini tadi teman-teman, alasan kenapa kita hitung akar KA-nya di awal. Langsung disubstitusi aja 0,424, sehingga dapat min 9,633 kN per meter pangkat 2. Selanjutnya kedalaman H3 juga dihitung dengan rumus yang sama, tapi kenapa hasilnya sama? Ya, jadi pada setiap kedalaman, setiap rumus untuk tekanan tanah aktif itu, dia tidak mengandung yang namanya itu variabel H, sehingga pada kedalaman 0 sampai dari permukaan sampai dasar, tetap dia sama. Hasilnya sama, min 9,633, min 9,633, min 9,633, nggak ada pengaruh H, sehingga diagramnya berbentuk persegi panjang. Sehingga ketika digabungkan, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat pada kedalaman 0, langsung dijumlahin aja buat dapat tegangan tanah aktif totalnya. 0 ditambah min 9,633, min 9,633, lalu 10,26 ini pada kedalaman 3 meter, ditambah min 9,633, dapatnya 0,627. Selanjutnya, yang paling dasar 20,52 ditambah min 9,633, sehingga dapat hasilnya 10,827. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mencari resultan tekanan tanah lateral reaktif dari soal sebelumnya. Nah, di sini ada gambar atau diagram dari soal sebelumnya. Pertama kita akan mencari tekanan aktif sebelum terjadinya tensil crack-nya. Yang pertama itu kita mencari dari selisih dari luas areanya. Area pertama itu area segitiga siku-siku dan area kedua itu diagram yang berbentuk persegi. Nah, yang untuk yang segitiga itu rumusnya kan rumus untuk mencari luas itu setengah alas kali tinggi, di mana alasnya itu 20,52. Ini kan KP dikali tegangan vertikal ini kan sama dengan tegangan horizontal. Berarti 20,52 kali tingginya H6, sehingga dapat 61,68. Jangan lupa dikali setengah. Lalu dikurang 2C kali akar KA dikali H. 2C kali akar KA itu sama dengan ini panjang dari bagian bawahnya nih, persegi. Dapatnya min 9,633. Lalu dikalikan dengan tingginya H, 6 meter. Sehingga dapat PA-nya 3,763. Setelah itu kita mencari titik beratnya atau resultannya. Area pertama atau segitiga ini dikali dengan titik beratnya. Titik berat segitiga itu ada di sepertiga dari tingginya, atau 6 kali sepertiga. Dan area kedua ini persegi panjang, titik beratnya itu di setengah dari tingginya, atau 6/2. Langsungnya di input area 1 61,68, area 2 57,798 dikalikan dengan titik beratnya, dibagi dengan selisihnya. Sehingga dapat hasilnya min 13,296 untuk resultan pada tekanan aktif sebelum terjadinya tensile crack. Selanjutnya tekanan aktif setelah terjadi tensile crack. Setelah terjadi itu pertama kita mencari ZC. ZC ini adalah kedalaman dari titik tensile crack-nya, atau titik di mana tegangan total itu 0. Ini kan 0,06 ini di 3 meter, belum 0. Nah, jadi 0 ini berapa sih ZC-nya? Caranya itu ZC sama dengan 2C atau 2 kali kohesi dibagi dengan gamma dry dikali dengan akar KA, atau koefisien aktifnya. 2 kali kohesinya berapa? 11,36 dibagi gamma dry-nya 19 dikali 0,424 akar KA. Sehingga dapat ZC-nya 2,82, jadi 2,82 teman-teman. Setelah kita mendapat ZC-nya, kita menghitung luasnya. Tapi luas yang ini teman-teman, ini luasnya nih. Nah ini kan yang di bawah ini dapatnya dari mana? Dari gamma H dikurang gamma A. Nah atau KA dikurang 2C nih. H kurang ZC ini untuk cari tingginya, karena kan luas itu setengah alas kali tinggi. Tingginya itu H dikurang ZC, sehingga dapat ini tinggi dari segitiga yang di bawah ini. Lalu dikalikan dengan jarak bawahnya. Nah, ini kan hasilnya 10,827. Baru dikalikan tingginya H kurang ZC 3,18 dikali setengah, sehingga dapat hasilnya 17,31. Nah, itu untuk luas areanya nih. Jadi, titik beratnya di mana? Titik beratnya di sepertiganya. Nah, makanya ZC itu atau titik berat atau resultannya H 6 meter dikurang dengan ZC, dapat di sini kan, ini berarti 3,18. Dibagi 3, nih, dibagi 3, 1,06. Sehingga dapat resultan tekanan aktif sebelum dan setelah tensile crack seperti pada digambar. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir yaitu tekanan tanah pasif metode Rankine, di mana di sini kondisi dindingnya itu malah masuk ke dalam atau mendekati tanah. Di sini ada diagramnya, teman-teman bisa lihat ya. Diagram yang persegi ini itu adalah diagram dari tekanan tanah pasifnya, sedangkan yang segitiga siku-siku
itu bisa teman-teman lihat itu akibat dari tekanan tanah horizontalnya. Nah, di sini ada koefisien tekanan pasif rangkaiannya dengan rumus koefisiennya itu tan kuadrat dari 45 tambah pi per 2. Bedanya sama koefisien aktif hanya di plus minusnya. Nah, di sini ada gaya pasif persatuan panjang dindingnya dengan rumus seperti ini. Mungkin nanti lebih jelasnya pada saat kita bahas soal. Oke, untuk kasus yang ketiga, tekanan tanah pasif metode Rankine. Sebuah dinding penahan tanah dengan tinggi 6 meter, tentukan tekanan tanah pasif persatuan panjang dinding dengan metode Rankine. Nah, di sini ada dua lapisan tanah dengan setengah lapisan tanah tersebut mengandung air. Pertama, kita harus menghitung dulu koefisien dari tekanan pasifnya. Nah, koefisien pasif itu kenapa ada dua? Karena dua lapisan tanah dengan dua lapisan tersebut memiliki nilai pi yang berbeda, 28 dan 24. Langsung kita lihat untuk yang diagram pertama. Diagram pertama ini kedalaman 0. Langsung kalikan Kp1 kali tegangan vertikal sama dengan Kp1 kali mu dray kali H. Kp1-nya kita pakai karena dia di lapisan pertama. Mu dray-nya 14 hanya 0. Karena kedalaman 0. Semua yang dikalikan 0 hasilnya 0. Dan kedalaman 3 meter. Sekarang 3 meter. 3 meter apa Kp1? Tetap kan 3 meter itu kan masih bagian lapisan atas. Nah, sehingga masih pakai mu 14 dan Kp-nya 1. Dikali hanya berapa? 3. Dihitung dapatnya 116. Lalu kenapa kita hitung kedalaman H3 bawah? Karena di H3 itu, di situ itu dipengaruhi oleh dua lapisan tanah, yaitu lapisan tanah atas sama yang bawah. Makanya sekarang kita hitung yang di bawah. Yang di bawah itu Kp2. Karena pengaruh dari pi 24 atau lapisan tanah kedua. Langsung aja Kp2 kali mu dray. Tetap pakai mu dray. Nah, harusnya mu dray-nya ini tetap menggunakan yang 14. Nah, 14 kali H. Oke. Nah, nanti dikali dapat hasilnya. Kenapa dia nggak ada pengaruh air? Karena kan di 3 meter itu belum ada pengaruh dari air. Airnya sini masih ketinggian 0. Nah, ini hanya pengaruh dari Kp-nya. Selanjutnya kedalaman H6. Kedalaman H6 itu baru ada pengaruh dari air. Sehingga tetap gamma dry Kp2. Kita pakai Kp2 ya teman-teman. Kp2 tetap Kp2. Kp2 baru gamma dry kali H1. Nih, gamma dry kali H1 3 meter. Lalu gamma saturate-nya dikurang gamma airnya 9,81 ya kali H2. Tingginya berapa? Tingginya 3. Setelah dikali semua dikurangin, dikali, baru dikali lagi. Dapat hasilnya seperti sekian 149. Oke, baru pada saat kedalaman kita lihat yang ini. Sekarang pengaruh dari tekanan tanah pasif metode Rankine-nya. Nah, ini tekanan pasif. Rumusnya apa? 2C1 kali Kp1. Kenapa ada C1? Karena koheksi ada dua jenis. Kedalaman 0, sini kan di lapisan pertama koheksinya 0, berarti C-nya 0. Sama aja hasilnya 0. Kedalaman 3 juga ada atas bawahnya. Karena kan di situ lapisannya ada pengaruh dari dua kohesi dan dua koefisien dari pasifnya. Nah, untuk yang kedalaman 3 itu 0. Tetap 0 karena C-nya 0. Untuk kedalaman 3, 2 kali C-nya berapa? 10 kali akar 237. Nah, lanjut dihitung dapat 30,79. Untuk kedalaman H6, 6 meter di bagian sini, di dasar ya. Yang untuk dasar itu 2C2. C2-nya berapa? 10 kN. Kp2 berapa? 2,37. Kenapa Kp2? Karena dia ada di lapisan kedua. Atau Kp2 itu kan terbentuk dari pi pada lapisan kedua. Lalu baru kita hitung tekanan airnya. Nah, kedalaman 0 di sini. Belum, di sini nggak ada air. Kedalaman 3, nah kedalaman 3 itu masih belum ada air. Di sini titik mulainya ada air. Tapi belum ada pengaruh air karena masih di rata sama permukaan paling atas airnya. Nah, kedalaman 6 meter. Nah, 6 meter itu berapa banyak air yang terkandung? Setengahnya. Setengah dari sini kan 3 meter. Makanya gamma W-nya dikali 3. Nah, ini langsung kita lihat.
Nah, ini diposisikan langsung untuk kekuatannya, lalu dijumlahin. Dijumlahin sehingga dapat nanti hasilnya seperti ini diagramnya. Oke, diagramnya jumlahin 0, 0, 0, 0. 116 tambah 0, 116. 119 tambah 30,79 tambah 0, 150. 149 tambah 30 tambah 29, 209. Nah, inilah diagramnya. Selanjutnya kita mencari resultannya. Nah, resultannya sama seperti cara sebelumnya. Kita bagi dari beberapa bagian. Nah, 3 meter, yang ini pertama ya, 3 meter dikali 116. 116, setengah alas kali tinggi, dapatnya sekian. Lalu yang persegi panjang, 3 meter tingginya, karena ini posisinya setengah ya, 3 meter dikali sama 150. Nih, 150 lebarnya. Panjang kali tingginya, atau lebar kali tingginya, bebas lah gimana. Oke, selanjutnya yang ketiga, dengan tinggi 3 meter, bawah ini berapa alasnya? Bukan 209, 209 itu dari ujung, itu 209. Nah, ini berapa? 209 dikurang 150. Nah, dapatnya 59. Rumus setengah alas kali tinggi, dapatnya sekian. Lalu jumlahin semua atau total semua. Nah, ini harusnya bukan P atau PP, pasif. Lalu cari resultannya. Sama seperti tadi, area pertama dikali dengan titik beratnya. Sepertiga kan titik berat dari segitiga? Nah, sepertiga H1. Kenapa ditambah H2? Karena acuan kita dari dasar dinding. Ini, acuan dasar dinding. Dari sini kan ke sini 3. Nah, baru tambah sepertiganya. Area 2. Area 2 udah di bawah. Langsung aja. Persegi panjang. Titik beratnya di mana? Di tengah. H2 dibagi 2. Area 3. Ya, sepertiga dari tinggi. Nah, langsung aja. Karena dia posisinya udah di dasar dinding alasnya. Nih, dasar dinding. Apa hasilnya 1,92. 1,92 berarti posisinya di sini. Untuk resultannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau disaranin atau kritik, langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman suka, like dan subscribe kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.